Salam di dalam cinta kasih Roh Kudus. Kita memasuki renungan Pentakosta yang kelima, dan untuk itu mari berdoa. Ya Roh Kudus, Roh Cinta, naungilah kami dengan cintamu dalam perenungan kami menyambut hari Pentakosta. Biarlah di hari-hari mendatang, hidup kami senantiasa dipenuhi oleh cinta kasih-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-7 dengan ayat nasnya yaitu ayat 5a yang demikian bunyinya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Judul renungan kita pada hari ini adalah menjadi pribadi sopan yang mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Brayat wonten, kasih merupakan sebuah hal yang penting dan yang terutama. Tuhan selalu mengingatkan dan mengajarkan kepada kita agar memiliki kasih. Baik di sekolah minggu, khotbah maupun di setiap persekutuan kita selalu diingatkan tentang hukum kasih yang berbicara mengenai bagaimana manusia harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan juga mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Selain dari Injil, pada bagian Alkitab lain, ada banyak perintah untuk hidup dalam kasih. Satu di antaranya adalah pada 1 Korintus 13 ayat 1-13. Di sini disebutkan bahwa setiap pengikut Kristus harus hidup di dalam kasih. Salah satu unsur tindakan kasih yang disebutkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13 adalah kesopanan, yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 5. Di sini disebutkan bahwa kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita tidak asing dengan kata sopan tentunya. Kata ini dapat kita temui dimanapun, baik di gereja, di sekolah, di rumah, maupun di tempat umum lainnya. Hal tersebut itu tidak terlepas dari Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kesopanan. Bila terus ditanamkan dan dilakukan terhadap siapapun yang kita temui, baik itu kepada sesama ataupun lian, kesopanan tersebut dapat menjadi hal baik, karena hal itulah yang dikehendaki Tuhan untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus adalah teladan sebagai pribadi yang memiliki sikap sopan terhadap siapapun. Bahkan, terhadap orang-orang yang membencinya, ia tetap mengedepankan sikap sopan. Seperti yang kita pahami, Yesus seringkali berdiri pada posisi tidak menyenangkan. Kesalahannya dicari-cari, dia dicaci maki, dianggap menipu, bahkan difitnah. Markus Borg pernah memaparkan beberapa tujuan atau penyebab mengapa Yesus disalibkan. Borg menjelaskan salah satu tujuan yang sering kita dengarkan dan mengerti mengenai penyaliban adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Namun, di sisi lain, Borg juga menjelaskan terdapat sebuah tujuan atau penyebab lain, yaitu mengenai politik salib. Pada masa itu, Yesus dianggap sebagai lawan dari pemerintahan kala itu, karena apa yang dilakukan Yesus, seperti membuat mukjizat, mengajar, dan memberikan banyak teladan, telah membuat masyarakat pada waktu itu semakin banyak mencari dan mendengarkan apa yang dikatakannya. Peristiwa Yesus disalibkan dan Barabas yang dilepaskan menjadi salah satu hal yang secara tidak langsung memperlihatkan Yesus mendapatkan perlakuan yang seharusnya tidak diterimanya. Namun menariknya, apakah Yesus di sini membalas segala perlakuan tersebut dengan kasar atau semena-mena? Yesus senantiasa mengajarkan dan mengingatkan kita untuk tetap mengasihi siapapun pribadi yang kita temui, termasuk orang-orang yang tidak suka terhadap kita ataupun sebaliknya. Yesus menginginkan kita memiliki kasih yang tanpa syarat. Salah satu bentuk kasih itu sendiri adalah tidak melakukan yang tidak sopan. Namun, kita juga paham bahwa menjadi sopan tidak sepenuhnya mudah. Terkadang, kita sudah bertindak sopan dengan siapapun, namun masih ada pihak yang memberikan ujaran kebencian kepada kita. Contohnya, cari muka banget,
sok sopan di depan Bapak Ibu X, dan lain sebagainya. Nah, sebagai murid Yesus, kita pasti tidak terlalu menganggap hal tersebut karena memang bertindak sopan adalah salah satu tindakan yang mewujud nyatakan kasih. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik. Pada tahun 2024, kita akan bersama-sama memilih calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Dalam masa-masa seperti ini, biasanya terdapat beberapa hal yang akan kita temui. Salah satunya adalah maraknya ujaran kebencian yang diberikan oleh kelompok satu kepada kelompok lainnya, baik di media sosial ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat yang hidup dipenuhi roh cinta, tentu kita tidak akan terprovokasi oleh hal-hal semacam itu. Kepada kita, senantiasa ditanamkan dan diajarkan untuk dapat mengasihi sesama dalam keadaan apapun, meskipun hal tersebut tidak mudah dilakukan. Kita percaya bahwa kebiasaan untuk menjadi sopan yang terus ditanamkan oleh setiap kita pada akhirnya akan menjadikan kebiasaan yang baik. Selain itu, ketika kita mampu menanamkan hal tersebut di dalam hati dan pikiran, maka kita akan paham dan tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal negatif seperti memandang rendah orang lain, membicarakan orang lain, memfitnah, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Brayat Wonten, menjadi pribadi yang sopan secara sederhana mengajak kita untuk dapat berlaku hormat dan saling menghargai terhadap apapun pilihan ataupun pandangan orang lain yang mungkin dapat berbeda dan tidak sepaham dengan kita. Sehingga, meskipun dalam sebuah kelompok, baik itu di gereja ataupun di lingkungan masyarakat umum, terdapat perbedaan pendapat, kita tidak akan terburu-buru menyela dan menolak pendapatnya. Terdapat beberapa cara yang dapat kita ingat dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang sopan. Di antaranya, dengan menjadi pendengar yang baik untuk setiap orang yang memberikan kepercayaan kepada kita saat kita mendengar keluh kesahnya. Tidak terprovokasi memberikan ujaran kebencian meskipun banyak orang melakukannya. Cara selanjutnya adalah dengan berdoa, kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk terus menjadi pribadi yang dapat memancarkan tindakan kasih secara nyata, yaitu bertindak dengan sopan. Kita juga dapat mendoakan setiap orang yang mungkin belum dapat berlaku sopan, baik terhadap orang lain ataupun terhadap diri kita sendiri. Melalui 1 Korintus 13 ayat 5 ini, kita diingatkan bahwa kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, dan kiranya kita dapat senantiasa dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang sopan. Amin.